Sementara itu Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek Home Industry yang memproduksi minyak kita palsu. Pelaku mendapat keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original mirip minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, baru 2 bulan berjalan, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sampai 30 triliun rupiah lebih. Pemirsa, saya Yudi Handoyo. Anda menyaksikan Sindo Prime. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok selesai diperiksa Kejaksaan Agung, pemirsa. Ahok diperiksa terkait mega korupsi anak perusahaan Pertamina. Ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok seperti yang kita lihat saat ini menjalani pemeriksaan selama 8 jam oleh penyidik Kejagung dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Dan selama pemeriksaan, Ahok bekerja sama dengan memberikan agenda rapat yang pernah digelar. Ahok pun mempersilahkan penyidik untuk mengecek langsung isi rapat tersebut sesuai dengan catatannya. Ahok menyebut dirinya senang dapat membantu Kejagung dalam mengungkap mega korupsi yang merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Enggak, bukan alat. Saya menjadi saksi dan orang. Itu kan diulang. Saya kenal itu 9 orang, itu kan. Terus baca lagi. Tangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, kalau terkait dengan broker-broker yang broker-broker itu gimana, Pak? Nah, makanya gini aja, saya kira nanti tunggu aja, yang Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Sebelumnya Kejaksaan Agung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait untuk pengembangan kasus dan penyidikan, termasuk memeriksa Ahok. Saya kira mungkin beliau bisa dipanggil ataupun saya nggak tahu. Harusnya dipanggil ya. Pak, Kan lapisannya kan masih dirut-dirut yang lama. Kalau Pak Rifat kena, harusnya mantan dirutnya juga dipanggil mungkin. Pak sebagai waktu menjadi komod tadi ada yang Bapak ketahui juga pernah kecium nggak? Berapa kita udah lapor? Ada yang kecium, ada yang nggak kecium. Dan itu juga, kita dugaan. Dan itu dilakukan. Karena kan ada audit BPK, ada audit yang lainnya.
Dari itu Bapak laporkan ya Pak. Aduh, baik nanti kamu naik penyidik deh. Tahu kalau Tapi aku datang bantu jaksa. tahu Pak Rijal Khalid gimana Pak? Tapi aktor besar ini siapa Pak yang bakal Bapak spill Pak? Kamu tanya sama penyidik Pak deh. Rijal Khalid gimana Pak? Selama Pak apa? Sosok si Rijal Khalid sama Pak di komen. Surat yang Bapak pernah temukan itu sama yang ditangani sama Kejaksaan Agung. Tapi polanya sama. Ya, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan nama Ahok diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina. Kita akan cari tahu mengenai situasi terkini di sana. Sudah ada rekan Esra Ambarita. Halo, selamat malam Esra. Ahok baru saja selesai diperiksa oleh Kejagung, Esra. Lantas apa saja yang disampaikan oleh Ahok dan juga pihak Kejagung? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Beberapa menit lalu baru saja Basuki Cahayapurnama atau kerap disapa Ahok meninggalkan gedung Kejagung yang tadi agendanya adalah pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina. Poin-poin menarik yang cukup kami dapatkan tadi dari pernyataan Ahok kepada awak media adalah bahwa ia terkaget-kaget ketika banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan ataupun yang diberikan dari penyidik dalam hal ini terkait kasus korupsi ini. Dan kalau kami detailkan bahwa ia juga sampai harus terkaget-kaget mendengarkan pertanyaan, ada belasan pertanyaan yang ia dapatkan karena terbilang cukup lama sekali dari Ahok ini diperiksa, yakni kurang lebih ada, kalau kami estimasikan waktu dari pukul 8.45 pagi hingga pukul 6:30 malam, ada sekitar 8 jam kurang lebih dalam pemeriksaannya. Nah, sempat juga kami tanyakan mengapa terbilang lama. Nah, disebutkan oleh Ahok bahwa ini berkaitan dia harus menjadi saksi untuk 9 orang tersangka. Jadi satu persatu harus didetailkan terkait bagaimana dalam kasus korupsi ini. Namun menyoal dugaan pengoplosan, Ahok tadi mengatakan bahwa itu tidak menyinggung hal pengoplosan. Lebih dari itu, bahkan hal-hal yang di luar pikiran Ahok ditanyakan kepada para penyidik dan ia juga menyampaikan, saya juga tidak mengetahui hal tersebut, namun bisa ditanyakan kepada penyidik. Namun yang penting ya bahwa Ahok terkaget-kaget terkait apa yang disampaikan ataupun apa yang ditanyakan penyidik. Kemudian juga tadi beberapa hal disampaikan Ahok adalah bahwa ia bersedia atas apapun nanti yang dimintai keterangannya dari pihak Kejagung dalam hal ini jika harus diperiksa kembali. Namun ia menekankan ia akan membantu ataupun jika sekiranya ada dokumen-dokumen penting yang hendak ditanyakan terkait rapat, ia akan serahkan juga kepada pihak Kejagung. Namun lebih rincinya Ahok tidak membeberkan secara komprehensif. Ia meminta kepada pihak Kejagung untuk lebih lengkap terkait apakah ada fakta baru, kemudian apakah ada orang-orang baru. Nah, pemirsa, untuk diketahui bahwa tidak hanya Ahok saja yang diperiksa, bahwa ada sebelumnya juga 10 saksi yang dipanggil Kejagung untuk melihat seperti apa kasus ini secara komprehensif. Nah, tidak menutup kemungkinan juga akan ada pihak-pihak lain yang juga akan dipanggil untuk merunutkan seperti apa kasus ini. Dan untuk diketahui bahwa kasus ini merugikan negara setidaknya mencapai 193,7 triliun dan salah satu tersangka yang ditetapkan adalah dari Direktur Utama Patraniaga yakni Rifa Siaan, yang tentunya tidak menutup kemungkinan pula bahwa ada pihak-pihak tersangka lain karena ini mencakup hal yang cukup besar sekali. Demikian, kembali ke Anda Yudi. Esra, kami ingin tahu apakah ada informasi tentang kemungkinan penambahan tersangka barukah dari kasus dugaan korupsi Pertamina ini, Esra? Iya, Yudi dan juga pemirsa, tadi sempat juga saya tanyakan kepada pihak Kejagung Harli Siregar, menyatakan bahwa setiap hari pihaknya akan terus melakukan pemanggilan demi pemanggilan untuk merampungkan kasus ini. Namun tadi juga kami tanyakan kepada Basuki Cahayapurnama, Pak, apakah ada kemungkinan besar aktor tertentu atau pihak-pihak tertentu juga yang ada di balik dugaan korupsi di tata kelola minyak PT Pertamina ini? Lagi-lagi tidak disebutkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada orang lagi dipanggil dan disebutkan bahwa nanti akan dibuka secara luas nanti di persidangan. Namun Yudi dan juga pemirsa, hal menariknya bahwa Ahok ini sempat mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak saya ketahui dan saya terkaget-kaget ketika dibuka, ketika ditanyakan di Kejagung ini. Jadi kita nantikan bersama apakah nanti akan ada nama-nama orang lagi, karena sampai saat ini penyidik
penyidik maupun dari pihak Kejagung masih terus mendalami terkait kasus ini. Nah, pemirsa, untuk diketahui bahwa kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2018 sampai 2023, dan sekali lagi total kerugian negara kalau ditotalkan ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Demikian, kembali ke Anda, Yudi. Baik, terima kasih banyak Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung RI. Selamat bertugas kembali Esra Ambarita. Ya, dan pemirsa, berikutnya kita simak pernyataan Kapus Penkum Kejagung Harley Sregar terkait pemeriksaan Ahok hari ini. Tadi sampai pukul 18 ya atau 6 sore bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi ya atas nama Pak Basuki Cahayapurnama ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat ya yang dilakukan oleh direksi atau komisaris ya dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import ya terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses ya, tentu penyidik akan terus mendalami ya keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya, dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Ada data baru yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang baru nggak terkait dengan posisi? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum ya, terkait dengan TUSI yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap
Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah per tahun. Pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, DPR mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk memperbaiki tata kelola perusahaan hingga anak cucu perusahaan. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Yudo, Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Marhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agung Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Serta 2 tersangka lainnya yang merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung pada periode 2018 hingga 2023. Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun, ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak guna memuluskan dibukanya keran impor minyak. Ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turun ke produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama. Akibatnya minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13-15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pengelolaan minyak negara hingga anak cucu perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan citra Pertamina sebagai perusahaan plat merah. Politisi Partai Nasdem ini mempertanyakan fungsi pengawasan dan kontrol di internal Pertamina yang tidak berjalan, serta meminta Dirut Pertamina benar-benar memendahi tata kelola Pertamina dan tak segan mengganti jajarannya yang bermain dengan tugasnya. Jadi buat saya bersih-bersih ganti pemain harus Pak, perlu Pak. Oleh orang bapak mungkin
yang baik. Basisnya meritokrasi. Dia mampu, dia baik, dia proper, dia menguntungkan rakyat, tidak nyolong ke rakyat lagi, tidak nipu rakyat lagi, tidak nyolong negara lagi, tidak ambil subsidi ke negara, pura-pura jual begitu gitu Pak. Ya begitu, memang harus ganti pemain Pak. Asep menilai Pertamina perlu mengembalikan citra dan kepercayaan publik, terlebih setelah peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana Pertamina ada di dalamnya. Ya, di tengah kritikan kepada Pertamina, Presiden Prabowo sempat memberikan pesan menyentuh kepada jajaran Pertamina. Pemirsa, pesan ini disampaikan Direktur Utama PT Pertamina saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Utama dipanggil menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka saat itu. Ketika bertemu, pesan beliau sangat sederhana, tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu, beliau hanya menyampaikan, setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia, setialah hanya kepada merah putih. Sambil menunjuk bendera yang berada di belakang, beliau duduk. Dan beliau pesan, Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Hasilnya, Mendak menemukan botol-botol kemasan minyak kita dengan kapasitas yang ternyata tidak sesuai dengan takaran. Setelah dimasukkan dalam alat ini, isinya hanya 800 ml ya, yang seharusnya 1000 ml atau 1 liter. Inilah temuan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam sidak yang dilakukan ke salah satu pabrik minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Isi dari minyak kita yang seharusnya 1 liter hanya berada di angka 800 ml, artinya kurang 200 ml setiap botolnya. Temuan ini berada di lokasi baru PT Arta Eka Global Asia yang berada di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Akibatnya ruang penampungan minyak hingga produksi kini seluruhnya telah disegel. Sejumlah barang bukti berupa mesin produksi, botol plastik, dan minyak siap edar telah dipasangi garis kuning pengawasan dari Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut. Sidak dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik kecurangan yang dilakukan. Sebelumnya perusahaan ini diketahui memproduksi minyak kita dengan takaran yang tak sesuai, dari 1 liter disunat menjadi 750 ml, serta menjual di atas harga eceran tertinggi yang disarankan pemerintah, dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Hainda, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sebesar 30 triliun rupiah lebih. Defisit dialami saat APBN baru saja 2 bulan berjalan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kemenkeu Kamis, di mana menurut Menkeu APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah sejak awal Januari hingga Februari 2025. Hadir di Kementerian Keuangan dan saya tahu bahwa teman-teman media. Jadi defisit ini dikarenakan belanja negara pada 2 bulan pertama menembus 348,1 triliun rupiah. Dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun rupiah, sedangkan sisanya 136,6 triliun rupiah disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah, pemirsa. Nah, pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target sebenarnya. Dan rinciannya penerimaan pajak 240,4 triliun rupiah, kemudian penerimaan negara bukan pajak PNBP 76,4 triliun rupiah. Lebih rinci, pendapatan dari perpajakan yakni pajak mencapai 187,8 triliun, bea cukai 52,6 triliun.
Nah, dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah. Meski demikian, Menkeu menyebut proporsi defisit masih dalam target APBN. Menkeu juga menjelaskan ditundanya publikasi data kinerja APBN 2025. Dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13%, tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Banyak pertanyaan dari teman-teman media, kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor. Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya sejak 2021 APBN mencatatkan defisit. Padahal pada periode serupa 2024 APBN mencatatkan surplus sebesar 26 triliun rupiah. Nah, faktor apa sebenarnya yang jadi penyebab APBN defisit di awal tahun? Kita akan bahas lebih lengkap lagi pemirsa bersama dengan tamu istimewa saya. Ada Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan juga pengamat ekonomi Joshua Pardede. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya mohon izin mungkin ke Pak Hekal dulu. Kami dengar Ibu Menkeu Sri Mulyani menyampaikan terlambat rilis laporan kinerja APBN Januari 2025 begitu Pak ya. Ini alasannya apa Pak kalau dari pemerintah Pak? Ya kan beliau sendiri sudah menyampaikan bahwa ada data yang menurut beliau belum stabil sehingga beliau kepengen lihat kondisinya agak stabil dulu baru bisa mengumumkan. Kalau saya sendiri sih saya melihat memang kita komunikasi tetap berjalan, baru minggu lalu malah kita ada buka bersama dan beliau juga menyampaikan bahwa belum menyampaikan komunikasi seperti biasa bulanannya terhadap APBN. Kita memang menghimbau supaya komunikasi agak ditingkatkan. Dalam kondisi seperti ini justru malah kita berharap komunikasi dari pemerintah kita tingkatkan terus. Karena kan salah satu kritik dari masyarakat yang kita sering dapat adalah kurangnya komunikasi dari pihak pemerintah malah. Dan saya sebagai kader Partai Gerindra kan juga berusaha kita harus agak lebih rajin lah komunikasi sebab itu yang sangat diharapkan. Memang dengan adanya pemerintahan baru, tentu masyarakat semua ingin lihat apa sih yang sedang dilakukan oleh Presiden, pemerintah, dan sesuai nggak dengan ekspektasi atau yang diharapkan. Baik, Pak Hekal, ini kan termasuk juga dialog Sindo Prime ini dibangun karena kritik masyarakat Pak ya. Ketika muncul laporan seperti ini, begitu Pak Hekal, yang ditangkap masyarakat adalah defisitnya 31,2 triliun rupiah. Ini pemerintah baru berjalan tapi malah mengalami lebih besar pengeluaran dari penghasilan. Apakah artinya APBN kita tekor besar pasak daripada tiang? Nah ini gimana Pak menjawabnya? Jadi kalau saya lihat, ada sedikit berbeda. Kalau kita bandingkan year on year ya ketimbang tahun lalu. Kalau tahun lalu Bapak lihat di bulan Januarinya kan kalau ini kita lihat kejadian kemarin lah. Kemarin itu sebelum Ibu Menteri Keuangan melakukan pengumuman tentang APBN, sempat keluar berita seakan-akan Kementerian Keuangan mengumumkan penerimaan pajak yang turun sangat drastis. Ternyata ini kan berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, pagi keluar, terus sore keluar lagi berita itu, dan pada akhirnya malah kita lihat Presiden buka bersama dengan Ibu Sri Mulyani, dan Alhamdulillah hari ini malah Ibu Menteri Keuangan mengadakan pengumuman yang supaya bisa lebih jelas lah menyampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau kita lihat,
tahun lalu Januari kan itu kita sedang melakukan kampanye pemilu. Jadi aktivitas ekonomi sedang ramai, dan sedangkan kalau kita bandingkan dengan Januari tahun ini, malah kita lagi mengintroduce yang namanya Cortex, yang ya kita sama-sama tahu ada masalah-masalah lah di Cortex baru ini. Bahkan di Komisi 11 kita sudah mengadakan rapat dengan DJP, dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kita juga minta penjelasan karena ini kan menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kita berharap bahwa dan kita minta jaminan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa dalam pengimplementasian daripada Cortex ini jangan sampai ada gangguan terhadap penerimaan negara. Bahwa dalam setiap implementasi sistem baru mungkin ada sedikit batuk-batuk di awal, itu normal, dan kita minta mereka timnya siaga 24 jam untuk melakukan perbaikan dan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kalau besok nih Komisi 11 akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi untuk mengecek langsung di kantor-kantor pajak, mau lihat assessment aja terhadap situasi terkini. Karena kan kita berharap bahwa menjelang waktunya untuk pelaporan tahunan pajak, menjelang waktunya untuk pembayaran THR masyarakat nggak ada yang terganggu sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden. Tapi memang dengan adanya sistem baru kami lihat mungkin di awal ini ada penurunan penerimaan, tapi sebagaimana disampaikan dalam press release-nya Kementerian Keuangan, ternyata pola penerimaan pajak ini masih inline dengan kebiasaan. Tapi ya kalau kita lihat datanya, saya lihat di penerimaan PNBP, di penerimaan bea cukai sebetulnya masih normal. Memang yang agak turun di pajak. Jadi kalau menurut saya mungkin memang kita harus teliti lebih dalam lah terkait pajak ini. Baik Pak Hekal, kami sudah menangkap apa yang disampaikan. Nah ini menarik Pak Joshua Pardede, artinya apakah memang ada pendapatan yang berkurang dalam hal seperti yang disampaikan tadi mengenai pajaknya, atau memang ada pengeluaran yang bertambah sehingga mengakibatkan defisit, Pak Joshua? Kalau kita lihat dari sisi postur belanjanya sebenarnya secara umum dari sisi pertumbuhannya sebenarnya masih normal saja ya. Dari sisi pertumbuhan belanja negaranya Januari Februari tahun ini pertumbuhannya sekitar 9,6%. Dan ini saya pikir mungkin yang membedakan adalah tadi seperti yang Pak Eka sampaikan, bahwa yang membedakan adalah tahun lalu itu kan memang kita masih belanja pemerintah itu difokuskan untuk belanja pemilu ya. Plus lagi juga terkait dengan belanja bantuan sosial, terkait dengan untuk penanganan ataupun untuk mitigasi dampak El Nino ya, dan di tahun ini memang sekalipun memang di awal tahun ini kita ketahui bersama juga bahwa Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 1 ya terkait dengan efisiensi, namun kenyataannya pemerintah masih terus mendorong adanya spending ya, dan ini tidak mempengaruhi terkait dengan belanja, terkait dengan spending bantuan sosial, lalu juga terkait dengan belanja pegawai, ya ini sama sekali tidak mempengaruhi, sehingga saya sepakat bahwa yang mungkin terjadi ada sedikit pengaruhnya adalah terkait dengan kondisi penerimaan perpajakan tadi ya. Salah satunya kita juga perlu mencermati bahwa sektor yang berkaitan dengan komoditas ya, ini juga kita perlu mencermati juga dampak dari globalnya ya. Situasi globalnya saat ini juga tidak baik-baik saja ya. Kita juga perlu ingat bahwa kebijakan Trump ya, Presiden Amerika ini sudah di awal tahun ini saja kan sudah mengumumkan akan menaikkan tarif impor ya pada produknya Tiongkok, produknya Kanada dan juga Meksiko, sehingga ini pun juga mempengaruhi juga ya kinerja ekspor, sehingga pada akhirnya pun juga akan mempengaruhi juga dari sisi penerimaan perpajakan. Dan secara umum kalau kita melihat dari sisi dampaknya tadi, kalau kami mencatat dari penyampaian dari Kementerian Keuangan sendiri, PPh 21 ini memang ada sedikit secara umum ya, meskipun memang ada dampak dari tarif efektif rata-rata, namun memang ada lebih bayar ya. Ini yang kita lihat, pemerintah sudah menerapkan PPh 21 sejak Januari 2021, ini mengakibatkan lebih bayar sekitar 16,5 triliun di 2024, sehingga lebih bayar yang diklaim itu diklaim kembali di Januari dan Februari 2025, sehingga makanya kalau kita lihat kita normalize ya, sebenarnya
ada di tayangan presentasi tadi Bu Menkyu dan juga Pak Wamen bahwa rata-rata adjusted PPh 21-nya sebenarnya masih relatif lebih tinggi ya. Januari Februari tahun ini sekitar 21,2 triliun dibandingkan dengan tahun lalu 20,4 triliun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi penerimaan perpajakan secara umum masih cenderung cukup baik ya. Jadi mungkin tadi kalau kita lihat mengapa defisit ya mungkin di awal tahun ini tadi ada efek sedikit penyesuaian dari sisi penerapan implementasi Cortex ya yang mungkin masih belum sempurna. Lalu juga mungkin dari sisi belanjanya yang masih tetap cukup bagus ya, khususnya untuk program prioritas pemerintah ya untuk pangan, lalu juga terkait dengan khususnya terkait dengan supply chain pangan, sehingga makanya dari sisi defisitnya cenderung defisit ya ataupun dari sisi neraca fiskalnya mengalami defisit. Tapi kalau kita lihat secara umum ya dibanding kalau terhadap PDB kita itu masih di bawah 1% ya, 0,13% terhadap PDB. Jadi sebenarnya masih tetap terkendali defisit fiskal kita dan mudah-mudahan sampai hingga akhir tahun ini defisit fiskal kita masih akan tetap terjaga di bawah 3%. Demikian. Kalau tentang harga komoditas, Pak, apakah defisit ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap harga komoditas seperti misalkan batu bara, nikel, minyak kelapa sawit mentah? Iya, kalau kita tidak bisa memungkiri ya bahwa ketergantungan itu masih tetap ada, namun yang kami highlight juga, yang kami nilai bahwa pemerintah saat ini pun juga melihat bahwa perlunya ya urgensi dari hilirisasi. Nah, oleh sebab itu makanya program hilirisasi ini akan terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, bahwa program hilirisasi ini merupakan salah satu langkah-langkah untuk meningkatkan nilai tambah ya, supaya kita tidak lagi bergantung terus-menerus pada sumber daya alam pertambangan ataupun mineral ya. Karena kalau kita bicara kita hanya mengekspor mentahnya saja tanpa ada proses hilirisasi di dalamnya, tentunya kita akan terus bergantung kepada harga di pasar internasional. Tapi kalau kita sudah memproduksi dengan nilai tambah yang lebih besar dengan proses hilirisasi di dalamnya, industrialisasi di dalamnya, tentunya kita tidak lagi terus bergantung cukup besar ya pada fluktuasi di pasar harganya di pasar internasional. Sehingga kata kuncinya saya pikir adalah hilirisasi, dan itu terwujud dengan program proyek strategis nasional pemerintah yang dimana masih tetap mengeksplorasi pembangunan smelter ya di sentra-sentra pusat-pusat, misalkan pembangunan smelter nikel misalkan di wilayah kawasan timur Indonesia. Baik, menarik. Sebelum saya ke Pak Haikal, kita simak terlebih dahulu Menteri Keuangan yang juga menyebut pendapatan pajak dalam 2 bulan terakhir mencapai 10,5% dari target tahun ini, pemirsa. Disebutkan bahwa pendapatan negara akan ditargetkan 3.005 triliun, di mana penerimaan pajak di 2.189,3 triliun rupiah. Bea dan cukai menyumbangkan 301,6 dan PNBP di 513,6 sebagai target untuk tahun 2025 ini. Realisasi hingga akhir Februari untuk pendapatan negara adalah 316,9 triliun rupiah. Baik, sebelum ke Pak Haikal, Pak Joshua, tadi disampaikan Menteri Keuangan bahwa penerimaan pajak 10,5% dari target. Apakah ini sudah sesuai target dengan apa disampaikan Menkeu tadi? Ya, kalau kita bicara sampai dengan bulan Februari ya tentunya masih belum cukup optimal ya. Karena kan kalau kita prorate sampai dengan Februari mestinya mendekati 20%-an ya. Karena kalau kita pakai target misalkan sampai dengan Maret ya mudah-mudahan bisa sampai 25% ya, itu idealnya ya. Tapi karena tadi kita juga perlu melihat bahwa tadi ada seperti yang juga disampaikan oleh Pak Haikal bahwa pemerintah pun juga sudah berkomunikasi dengan DPR bahwa ada proses ataupun ada
implementasi dari Cortex yang mungkin masih belum cukup sempurna di awal tahun ini, sehingga tentunya tentunya masih ada penerimaan yang masih belum sempurna, ataupun masih belum optimal. Tapi kita harapkan ke depannya ya, biasanya dengan pertumbuhan ekonomi yang harapannya pun juga semakin meningkat ke depannya, ini pun biasanya akan juga mengangkat juga penerimaan perpajakan ke depannya. Jadi saya tetap melihat bahwa potensi untuk optimalisasi perpajakan pun juga akan bisa meningkat lagi hingga akhir tahun ini. Baik, Pak Hekal, Menteri Keuangan menyampaikan penerimaan pajak 10,5% dari target, dan tentu saja kita berharap ini bisa dimaksimalkan ya Pak Hekal. Nah, dari sisi target ini Pak, bagaimana caranya pemerintah untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini? Apakah dari DPR ada masukan Pak? Kalau menurut saya sih memang yang pertama kita harus pastikan sistem Cortex-nya berjalan dengan baik. Itu kita minta kantor DJP benar-benar memantau terus, memastikan bahwa sistem yang telah dibangun ini bisa performanya berjalan sesuai yang diharapkan. Lalu tapi kekhawatirannya juga mungkin nggak perlu berlebihan juga, karena penerimaan pajak itu juga ada pola-polanya. Ada di bulan-bulan tertentu menjelang akhir tahun misalnya, itu biasanya penerimaan pajaknya kan ada bulan-bulan setoran pajak gitu kan. Di bulan Maret, April gitu biasanya agak tinggi, nanti menjelang akhir tahun juga lebih tinggi gitu kan. Jadi memang di awal-awal tahun ini biasanya itu agak nyelup malah. Nah kebetulan pas dengan adanya sistem baru, ya ini belum sempurna, makanya kita juga berharap ini segera diperbaiki. Kita sudah berikan kesempatan dan kita juga sudah dapat komitmen dari kantor pajak bahwa kalau ada masyarakat yang merasa terganggu dengan sistem Cortex, atau bukan terganggu lah, misalnya ada yang masalah dengan sistem Cortex, nanti tidak akan dikenakan denda pajak, karena kita kepengen ini bisa semulus mungkin lah penerapannya dan menghasilkan pajak yang kita inginkan, mengurangi masalah buat masyarakat, meningkatkan penerimaan buat negara. Nah ini kan kita juga tahu bahwa situasi ekonomi sedang sulit, kita ingin ekonomi bertumbuh. Nah kalau kita ingin ekonomi bertumbuh kan bukan dengan kita jerat perekonomian dengan aneka ragam pajak yang sulit, tapi justru malah yang semakin mudah, semakin seamless. Kalau bisa kan paling enak itu orang nggak berasa dipajakin, tapi menerima negara makin tinggi. Nah itu yang pola-pola itu yang harus kita tingkatkan. Memang ini agak dengan adanya gejolak ekonomi seluruh dunia, negara kita ini kan berbasis komoditi. Itu sudah benar yang dilakukan oleh presiden kita melakukan hilirisasi supaya kita bisa semakin ke value added goods yang dampak ke fluktuasi harganya semakin diminimalisir. Kalau kita udah bicara end product ini kan harganya relatif lebih stabil menghadapi situasi fluktuasi daripada harga komoditi. Nah itu nanti juga akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih stabil. Tapi saya rasa ini sebetulnya masih belum terlalu mengkhawatirkan, mudah-mudahan, karena kita juga tahu bahwa penerapan Cortex-nya ini memang belum sempurna. Kita juga senantiasa memantau dengan DJP, dan tentunya kita juga, kan saya dengar juga di belakangan ini ada juga malah, kalau dulu orang itu takut dengan kantor pajak, sekarang kantor pajaknya malah yang takut sama WP, karena WP-nya pada marah-marah gitu kan. Nah tapi kan kita itu menjadi sebagai kritik yang membangun, kita juga berharap masyarakat nggak ada yang terganggu oleh sistem ini, dan kan seperti yang diminta oleh Pak Presiden, semua ini harus ketemu Lebaran dengan berbahagia gitu. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Baik, Pak Joshua, APBN defisit juga kami mendengar bisa karena ada tax evasion atau penghindaran pajak. Nah dari data Anda ini Pak Joshua, karena kurangnya kepatuhan atau kebijakan pajak yang tidak optimal Pak? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara tax evasion ini pun juga tidak lepas juga dengan potensi yang masih cukup besar ya kalau kita bicara, dan ini juga sudah sempat disinggung juga oleh Ibu Menteri Keuangan dan juga Presiden ya terkait dengan underground economy. Jadi kalau kita lihat banyak sektor-sektor ekonomi di Indonesia yang belum tergarap ya, dan kalau kita lihat juga penindakan ataupun penindakan ataupun pengoptimalan
pajak itu kan sudah semakin lebih ketat ya saat ini ya, misalkan terkait dengan sawit ya, kemarin kalau saya tidak salah itu pun juga sudah ada satgasnya juga ya yang ditunjuk oleh Presiden, dan ada BPKP juga di dalamnya gitu. Jadi saya pikir penindakan untuk adanya tax evasion itu diharapkan akan semakin berkurang, dan artinya kedepannya wajib pajak pun juga akan semakin compliance-nya bisa lebih tinggi lagi ke depannya, dan yang perlu ditunjukkan oleh pemerintah adalah spending ataupun belanja pemerintah ke depannya dan juga saat ini memang ditujukan untuk spending yang ditujukan juga oleh rakyat ya. Artinya kalau kita lihat terkait dengan MBG, terkait dengan program prioritas untuk program perumahan ya 3 juta rumah, itu kan semuanya memang langsung ke masyarakat ya, ke rakyat gitu ya. Jadi artinya dengan artinya belanja pemerintah itu udah langsung turun ke masyarakat, artinya ini pun juga diharapkan bisa meningkatkan tadi dari sisi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana memformalkan informality di ekonomi kita ya. Itu permasalahan yang masih krusial ataupun masih klasik ya. Artinya banyak aspek-aspek ekonomi di negara kita ini yang belum terjamah pajak gitu ya. Artinya ya misalkan kita bicara just tip ya, banyak yang kita kalau kita bicara just tip, banyak yang just tip di luar negeri gitu, tapi ya tidak dipajaki gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi artinya hal-hal sepele seperti itu yang mungkin kita harus lebih aware lagi, artinya karena itu kan potensi pajak kita di dalam negeri sebenarnya ya. Artinya kalau awareness pajaknya juga semakin meningkat, dan artinya kalau wajib pajak masyarakat melihat bahwa pemerintah dalam hal ini belanjanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk membangun perekonomian, tentunya dengan kesadaran pun juga para masyarakat dan juga wajib pajak pun juga akan dengan kerelaan ya, dengan suka hati untuk melaporkan pajaknya ataupun dengan membayar pajaknya dengan harapan bahwa kedepannya rasio perpajakan yang ditargetkan oleh pemerintah pun juga diharapkan akan bisa tercapai ya dalam jangka menengah panjang. Baik. Demikian. Pak Joshua, Pak Hekal, kita kembali akan lihat informasi berikut ini. Bicara soal efisiensi anggaran, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan efisiensi dilakukan untuk mendorong program-program prioritas. Terlebih lagi efisiensi juga mampu membuat penguatan kinerja APBN. Belanja dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dikeluarkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Inpres nomor 1 berarti ini ya inpres pertama yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden kita di tahun anggaran ini. Sangat penting kemudian kita melakukan efisiensi anggaran untuk efisiensi pemerintahan. Kita lakukan efisiensi di pemerintahan kita melalui efisiensi di anggaran, sehingga anggaran nanti dapat betul-betul digunakan untuk belanja yang prioritas. Artinya 99 bagian anggaran kementerian lembaga kita lakukan penyisiran. Dan bukan hanya untuk APBN, kalau KL itu di APBN, tapi juga dilakukan untuk APBD melalui pencadangan transfer ke daerah dan juga efisiensi APBD untuk kegiatan prioritas nasional. Baik, kembali saya ke Pak Hekal. Ini Pak Hekal, ketika muncul berita seperti ini yang ramai dicari informasi oleh publik adalah beberapa data-data yang terlihat di media sosial dan juga media-media informasi ya Pak ya. Salah satu nih Pak yang menarik disampaikan oleh seorang ekonom bahwa munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa. Jika pemerintah tidak bersiap dengan langkah yang akurat maka bisa saja membengkak 800 triliun rupiah. Nah, apakah kekhawatiran ini perlu sampai segitunya kita reformasi fiskal Pak untuk dilakukan, Pak Hekal? Kalau menurut saya sebetulnya reformasi fiskal itu kan yang dilakukan ini sebenarnya bagian daripada tergantung. Kalau yang efisiensi mau dibilang reformasi fiskal sudah sebagian dilakukan gitu kan. Kalau menurut saya tahapan ini sudah mulai dilakukan
dari saat Pak Prabowo sudah ditentukan sebagai presiden terpilih. Karena kan Ibu Sri Mulyani pun sudah menyampaikan, dan malah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada total penghematan waktu itu 750 triliun, yang 300-nya itu sudah dilakukan pada saat pembentukan APBN 2026. Nah, 306 triliunnya atau 308 triliunnya malah dilakukan di awal pemerintahan beliau. Walaupun yang 300-nya lagi itu kan sebetulnya adalah keuntungan BUMN gitu kan. Tapi kan artinya itu adalah semua bagian daripada reformasi APBN yang dari dulu kalau kita di Gerindra sudah cita-citakan. Salah satu kan beliau menyampaikan bahwa ini kita ada kebocoran. Kebocoran itu kan dua. Satu dari sisi penerimaan, satu lagi dari sisi pengeluaran. Nah, kalau dari sisi pengeluaran itu kan dari barang-barang yang jelas ada di APBN. Dan waktu itu kan makanya diminta melakukan penyisiran. Penyisiran itu kan juga munculnya kalau kita masih ingat di akhir tahun kemarin itu ada sedikit polemik terkait dengan PPN. Nah, hasil daripada penghematan, hasil daripada tidak naiknya PPN, naiknya hanya untuk barang-barang yang kena PPN BM, adalah wah ini berarti ada penerimaan negara yang akan kurang sekitar 70 sekian triliun gitu kan. Nah tentunya kan kalau begitu ya coba kita lihat apa sih yang emang boros di pembelanjaan kita ini. Nah waktu diperiksa malah borosnya agak banyak sekali gitu kan. Yang ini sebetulnya bisa dikerahkan untuk program-program yang lebih bermanfaat. Nah terus kan belakangan juga sempat ramai itu, bahkan sampai ada demo-demonya karena menurut saya itu ada informasi-informasi yang cenderung misleading, dianggapnya ada penurunan daripada pelayanan, ada penurunan daripada malah waktu itu ada mungkin beasiswa yang tidak akan terbayar dan seterusnya. Itu kan semuanya false information gitu kan, bahwa tidak ada hak masyarakat yang dikurangi, sebetulnya yang dikurangi adalah mohon maaf nih, tapi kenikmatan-kenikmatan yang biasa dirasakan oleh penyelenggara negara gitu kan. Nah, itu mau dialihkan kepada yang meningkatkan hal-hal yang sebetulnya dinikmatin oleh masyarakat. Seperti swasembada pangan, swasembada energi, MBG, dan seterusnya itu, pembangunan sekolah, pengecekan kesehatan, itu yang mau ditingkatkan. Karena itu yang kita harapkan agak dipercepat pengucurannya. Kita lihat juga ada beberapa, kayak MBG itu kan, makan gizi gratis. Kita harapkan penyerapannya bisa dipercepat. Begitu dia dipercepat, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joshua, itu kan banyak sekali bagian daripada ekonomi kita yang masih informal. Nah makanya kita lagi mikir, kita ini kan sebetulnya daripada bikin susah rakyat, kita yang harus lebih pintar. Bagaimana kita bisa pungut-pungut pajak-pajak yang lebih bagus kita ambilnya di hulu aja. Jadi apalagi kalau ini keluarnya dari government spending, sebenarnya pada saat kita keluarin aja bisa kita potong langsung di depan gitu kan. Apalagi kalau misalnya program seperti program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah, kan itu semua bisa kita lakukan di depan. Atau pelaku-pelakunya kita langsung tahu, kita bisa terdaftarkan, jadi kita bisa masukkan mereka ke dalam formal economy. Nanti dari kesejahteraan yang mereka dapat dari berpartisipasi dalam program-program pemerintah atau kesejahteraan masyarakat yang insya Allah bisa ditingkatkan dari adanya program-program ini, kita bisa langsung masukkan mereka ke dalam formal economy. Jadi kalau menurut saya, satu, reformasi APBN memang harus kita lakukan. Itu efisiensikan supaya kita bisa menggunakannya ini benar-benar. Kalau dari dulu kan ceritanya spend better, ini baru benar-benar dipaksa untuk merealisasikan spend betternya itu gitu kan. Nah, lalu memang itu upaya-upaya untuk kita memformalkan ekonomi, tapi menurut saya karena ini lagi situasi ekonominya memang lagi kurang bagus, jangan kita yang bebanin rakyat, lebih bagus kita yang lebih pintar cari cara yang efektif tapi nggak terlalu sakit lah untuk narik. Yang penting tadi kita garis bawahi, Pak Haikal, jangan membebani rakyat gitu ya Pak ya. Baik, terakhir mungkin saya ke Pak Joshua. Apakah berlebihan Pak Joshua jika ada kekhawatiran resiko defisit yang lebih besar ke depan Pak Joshua? Saya pikir itu berlebihan lah, karena kalau kita lihat di tahun lalu sendiri pada saat pertengahan tahun ya, ini kalau saya tidak salah itu juga kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara waktu itu pertumbuhannya masih negatif ya, growth-nya di tahun lalu. Tapi akhirnya waktu itu saya ingat sekali defisit APBN 2024 itu
di outlook-nya itu diperlebar ya dari 2,2% terhadap PDB diperlebar hingga 2,7% terhadap PDB. Namun pada kenyataannya realisasinya kembali lagi ke settingan awal ataupun target awal 2,2% terhadap PDB. Artinya dalam hal dalam kondisi kedepannya itu memang pemerintah pun juga tetap akan bisa melakukan tadi ya pengaturan dalam hal ini. Dalam hal spendingnya akan bisa dihemat ataupun tadi dalam hal penerimaannya pun juga ada kondisi ataupun sektor-sektor yang akan bisa didorong ataupun bisa digenjot gitu ya, sehingga harapannya tadi kalau defisitnya ini sampai dengan perkiraannya sampai dengan di atas 3% terhadap PDB asumsinya itu saya pikir terlalu berlebihan ya, dan karena komitmen pemerintah pun juga karena situasi global kan tentunya tidak mudah saat ini ya melihat kondisi pergerakan pasar saat ini cukup volatile gitu. Tentunya artinya bagaimana menjaga confidence level dari para investor dengan menjaga tadi defisit fiskalnya tetap di dalam fiscal rule-nya tetap di 3% terhadap PDB, sehingga itu akan bisa memastikan stabilitas dari pasar keuangan kita, stabilitas dari perekonomian kita, dan juga dari sisi fiskal kita. Baik, sayang waktu kita terbatas, Pak Joshua, Pak Haikal, terima kasih banyak Pak sudah berbagi bersama kami, memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, momen Ramadan di Kairo, Mesir disambut dengan antusias ribuan warga Kairo. Selain menyambut momen berbuka puasa, mereka juga sangat bahagia. Dan menariknya, masyarakat Kairo juga menyambut Ramadan dengan menghiasi rumah mereka dengan beragam lampion khas Ramadan. Nah, ini seperti apa nuansa Ramadan di Kairo? Sudah bergabung dengan kita rekan mahasiswa Indonesia, Fahna Fatika di Kairo. Assalamualaikum Fatika, apa kabar? Halo Fatika. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kalau dalam bahasa Mesirnya Izayak ya? Iya benar. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, masa el khair ya. Baik Fatika, ini sepertinya agak delay dialog kita Fatika. Kita ingin tahu nih Fatika, di Kairo Mesir, budaya Ramadannya seperti apa nih Fatika di sana? Bisa diceritakan ke kami karena kami mendengar ada lampion khas Ramadan ya menjadi budaya di sana. Iya benar. Kebetulan warga Mesir itu sangat antusias dalam menyambut bulan Ramadan. Nah mereka itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan bahkan sudah menghiasi rumah-rumah, pasar-pasar, bangunan-bangunan, jalan-jalanan dengan hiasan-hiasan dan lampion-lampion. Nah biasanya lampion itu biasanya disebut dengan nama fanus. Apa namanya? Iya, fanus. Fanus. Oke. Iya, lampionnya itu namanya fanus seperti itu. Itu warna-warni atau gimana, Fatika? Iya, sangat warna-warni. Jadi kalau misalnya malam hari itu Mesir tampak berkilau, bercahaya karena hiasan-hiasan tersebut. Berarti itu berlangsung dari awal puasa sampai Lebaran ya, Fatika? Lampion warna-warni di sana. Iya, benar. Adanya dari awal puasa bahkan sebelum Ramadan itu udah dipasang sampai nanti Lebaran. Karena memang biasanya warga Mesir itu setiap ada momen keagamaan itu selalu meriah. Contohnya juga dalam momen Idul Adha dan Maulid Nabi pasti sering sekali membuat hiasan-hiasan seperti ini. Kemudian apa lagi budaya di Kairo Mesir menyambut Ramadan? Kalau di Indonesia itu ada pawai obor, ada mengaji bersama. Nah selain itu apa saja? Apalagi di Kairo? Nah kebetulan ada juga namanya Meriam Ramadan. Oh Meriam Ramadan Meriam ada Ramadan juga? itu bahasa Arabnya disebut Midfaul Iftar. Midfa itu secara bahasa artinya meriam, sedangkan iftar itu buka puasa. Jadi meriam untuk berbuka puasa. Kenapa dinamai seperti itu? Karena memang biasanya
meriam tersebut ditembakkan ketika sudah mau memasuki waktu berbuka. Jadi sebagai tanda bahwa ini sudah memasuki waktu berbuka. Nah, meriam Ramadan itu juga konon sudah dimulai, sudah ada dari zaman dinasti Mamluk. Jadi sekitar abad 15. Itu abad 15 dan masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Meriam yang kayak gimana, Fatika? Dibikinnya tuh kayak gimana? Meriam asli yang suaranya keras banget. Mau ditembak di masjid-masjid atau di jalanan atau gimana? Ditembaknya di lahan terbuka. Oh, tempat terbuka ya. Baik, ingin sekali rasanya untuk bertanya tentang kuliner di Kairo, Mesir, tapi di lain kesempatan mungkin Fatika kita bisa berbincang lagi ya. Fatika, terima kasih banyak sudah berbagi, kita sudah kerasa nuansa Ramadan di Kairo, Mesir. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali, waalaikumsalam.